Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pagi ini dengan kita BKCTS ya, teman-teman. Untuk kali ini kita akan membahas klasifikasi sebutan ikan grade gitu menurut standar farm kita. Ya, ini juga dikarenakan kita juga berusaha membaca karakter ikan, bukan membaca karakter ikan, bagaimana sebenarnya bisa kita harus membedakan antara ikan grade dan non grade gitu. Karena terutama untuk masalah breeding ya, ya kecenderungannya orang akan memakai ikan grade gitu yang notabene bagus, makanya ada sebutan top grade lubukan gitu kan, atau ikan grade ini hanya segelintir dari lubukan ikan itu. Oke, langsung aja. Ini kita kebetulan sedang nyortir ikan female dari ini ya, dari dari lubukan. Kita pakai media box kulkas di sini, box kulkas. Nah, ini di sini ada banyak. Kita setelah, kalau menurut kita itu kan grade ini kan terdiri dari beberapa penilaian gitu. Nah, ini saya pindahin lagi. Yang pertama dia dari segi bentuk, yang kedua dia dari segi warna, yang ketiga dia dari kombinasi sisik juga ya. Jadi ada sisik, ada warna, ada foam gitu. Ini kita kasih contoh ya. Ini udah kita. Nah, setelah dipindah ke tempat baru seperti ini, sepintas kita sudah bisa langsung menilai mana yang grade, mana yang enggak. Dan ini mungkin hanya beberapa saat sebelum semuanya menjadi normal kembali gitu. Kenapa harus di air baru cara pemilihannya? Karena ketika di air baru ini kan mungkin ikan agak stres ya teman-teman ya. Ikan agak stres, terutama malam. Makanya saya sebenarnya biasa nyortir ikan grade itu malam teman-teman. Malam di air bening seperti ini, kemudian dikasih lampu gitu kan, nah itu ikan yang kita masukkan ke air bening ini, nanti ada yang dia secara genetika warnanya kuat, membawa warnanya kuat nih, contoh seperti ini ya teman-teman ya. Ini seperti ini nih. Ini dia menurut standar kita ini dia bawa warnanya kuat. Nih, dia walaupun dari awal beda hal dengan yang ini nih, atau yang sebelah sana. Dia pias, warnanya pias. Teman-teman tuh bisa dilihat ya. Nah, sedangkan yang tadi, yang seperti ini dari kita pindah awal dia nggak berubah warnanya tuh, dia nggak berubah warnanya teman-teman, dia pekat dan tetap cerah gitu kan. Nah, mana lagi yang seperti itu? Yang seperti itu selain yang ini, yang merah atau yang ini teman-teman,
Nih, yang hitam bukan karena hitamnya ya, tapi bisa jadi hitam pun dia pias. Hitam pun dia akan pias kalau dia tidak membawa secara genetika warnanya kuat gitu. Makanya ikan-ikan breeding di sini cara pemilihannya melalui tahapan seperti ini gitu. Jadi kita asumsikan tuh, lihat ya, ini betapa warnanya beneran tuh ya, yang ini betul bener-bener warnanya hilang gitu, pias. Dia nanti akan normal lagi. Mungkin kalau udah mulai ngedok tuh kan, dia mungkin berangsur normal menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan badannya dia. Tapi kan beda dengan yang kayak gini, merah tetap merah. Ini berlaku untuk semua ya teman-teman ya. Ini untuk berlaku untuk semua, mau perempuan, mau male, mau female, sama polanya. Nih saya ambil lagi nih contoh ya. Ini tadi saya ngambil dari lubukan sini, ada jantan yang bawa warnanya kuat, makanya saya ambil. Nih mana nih ya, ini jantan nih. Kalau stres tetap stres, ketika dia dipindah dari air yang sudah dia tempatin ke tempat baru, terutama air bersih, dia pasti stres. Nah, di saat stres itulah dia warna bagaimana, ada yang pias gitu kan. Nah, lihat tuh ya, lihat. Dia walaupun ke air baru, walaupun stres, tapi warna tetap pekat. Beda sama mungkin yang seperti ini female yang seperti ini, ekorannya aja langsung transparan kan, kelihatan. Beda dengan yang misalnya yang ini teman-teman, ini juga, ini boleh nih, ini boleh. Nah, ini pias. Ini secara form bagus, tapi secara warna dia tidak pekat warnanya. Tuh. Tadi kelihatan dia waktu pertama dipindahin tuh pias. Nah, yang ini kuat warnanya, yang sebelah sana. Nah, setelah dari pemilihan seperti ini, anggaplah ikan-ikan yang kita rasa dia memiliki membawa genetik warnanya itu kuat, warnanya pekat, tidak luntur ketika dipindah di media yang baru bisa kita sortir lagi teman-teman, dari segi bentuk form. Misalnya dari segi bentuk form, bagaimana form sesuai kriteria kita yang kita cari itu seperti apa gitu kan. Contoh misalnya seperti ini gitu, ekorannya lebar, terus mungkin secara bentuk tubuh dia tidak nyendok gitu kan. Atau ya idealnya sebenarnya kalau form itu peluru ya. Ini contoh peluru itu yang kayak gini. Nih female yang ini nih ya. Ini female yang ini. Cuman dia sayangnya dia pias. Makanya mungkin nanti kita cari. Nih, ini peluru. Cuman bukan peluru yang paling bagus lah istilahnya. Karena kalau yang benar-benar peluru itu dia benar-benar benar-benar tumpul gitu. Bagian ujung wajah mukanya itu benar-benar tumpul. Ini juga udah tumpul sebenarnya. Cuman saya masih ngelihat yang lebih bagus dari bentuk yang kayak gini untuk female ya. Ini idealnya female seperti ini nih teman-teman ya. Cuman sayang dia warnanya nggak pekat. Tuh. Dia dari cara berenangnya beda. Pokoknya dia kayak peluru. Dia kayak peluru gitu. Peluru itu yang kayak mana lagi ya?
mungkin di sebelah sini ada, kita bisa pindahin ya, sekalian kita belajar. Sekalian kita belajar yang mana ya, peluru ini rata-rata dari segi form sudah lumayan bagus kok, oke lah gitu. Dia secara ini seperti peluru, secara umum dia terlihat seperti peluru meskipun mungkin tidak sempurna. Form peluru ini kurang lebih kayak ini sebenarnya. Jadi dia beneran tuh ya, cuman ini kan ini belum dipindahin aja udah pias di situnya, itu jelek. Kalau cari yang paling sempurna ya seperti itu yang tadi saya bilang. Jadi kita mulai dengan penyaringan masalah warna, dan solusinya seperti ini ya, air bening masukin. Ini udah langsung kelihatan tuh. Ini kan dia karena rame-rame gini kan pada stres semua. Ini nanti kelihatan yang mana yang nih kayak gini. Kalau bisa jangan, kalau menurut saya gitu kan. Karena ya nanti pengaruh juga kan ke warna yang dibawa sama anakannya gitu. Warna yang dibawa sama anakannya, bagaimana supaya warnanya itu pada dominan ya, dari sini yang seperti yang saya bilang. Atau kalaupun kita yang cari yang sisik, nah ini sebenarnya bagus nih, ini bagus nih gitu. Oke ya teman-teman ya, ini udah lumayan lah. Cuman untuk menyimpulkan dia yang bagus, yang terbaik, kayaknya enggak, karena masih ada beberapa kekurangan yang ya kalau yang ngerti biasa ngebreed pasti tahu, atau yang dari segi pembentukan form pasti tahu di mana kurangnya. Contoh ikan yang ini. Pensortiran yang seperti ini pun ya dalam dalam menyortir ikan grade juga ya berlaku ya teman-teman ya. Jadi ikan-ikan grade itu ya mungkin ketika nih contoh saya kirain baru. Nah, dia stres tuh. Dia stres. Ini warna ekorannya langsung pias, tapi warna badannya nggak pias. Nah ini masih bisa dipertimbangin gimana, tergantung kita mau pakai atau enggaknya tuh ya. Enggak pias dia, warna badan nggak pias. Karena memang warna pekat itu dia nggak akan pengaruh, walaupun dia stres tetap warna kayak gitu aja gitu. Makanya mungkin teman-teman punya di rumah ikan yang kalau ganti air atau dijanturin nama yang lebih besar gitu, dia langsung kocar kacir. Kalau bahasa anak-anak dulu tuh kecut gitu, ikannya jadi kecut, tapi ini contoh lagi ya teman-teman ya. Ini bawa genetik warnanya kuat ini. Kemana dia? Oh ini dia. Mana ya? Ini bukan ya? Bukan loh guys. Bukan. Oh ini nih. Ini ya. Tuh. Dia walaupun tidak full block, tapi jelas dia warnanya kuat. Dia nggak pias, cuman memang dia nggak full block aja. Ya ini bisa jadi salah satu barometer untuk mengklasifikasi antara ikan grade sama non grade gitu.
Makanya ikan grade itu harus dari pensortiran masalah warna seperti ini yang harus dilakukan terlebih dahulu ya, menurut saya gitu. Jadi ketika ikan bagus dimasukin ke air baru, terus kalau kemudian warnanya seperti pias gitu kan terlihat lucu. Tapi kalau misalnya warnanya dia tidak berubah, ya bagus, berarti kan menunjukkan bahwa dia itu ikannya bagus gitu. Nah, coba tolong ya teman-teman, kalau punya pertanyaan atau punya opini ataupun ya punya pengalaman yang sudah dijalanin, bisa bantu share, bisa bantu komen di bawah di bawah video ini, bagaimana mengklasifikasi antara ikan grade dan non grade gitu. Kalau saya punya cara kan seperti ini. Contoh kita masukin gini, nanti udah langsung ketahuan mana yang bawa warna genetiknya kuat, mana yang tidak gitu kan. Nah, ini berlaku untuk breeding dan juga mungkin masalah penyortiran antara ikan grade dan non grade kalau buat saya. Tapi kemudian ya full block udah pasti ya, memang kita harus cari yang full block, yang formnya juga bagus. Nah, ketika sempurna ya itulah sebaik-baiknya ikan grade gitu kan. Tapi kalau misalnya kita masukin ikan mau show gitu, kita masuk air baru dia langsung pias kan nggak lucu juga. Nah gitu teman-teman ya. Nah seperti tadi, jika ada opini atau mungkin punya pengetahuan yang berbeda, mohon bisa di share di bawah video ini, gimana biar mungkin dari teman-teman yang belum tahu jadi bisa tercerahkan. Oke gitu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.